Kamu suka gambar? Iya, suka. Bagus dong, bisa jadi pelukis. Dulu sih, pas masih punya tangan. 4 Juli 1995, bukan 1945. Itu mah tahun kemerdekaan. Aku ingat sekali, waktu itu hujan turun membasahi kota kecil yang sebagian besar wilayahnya adalah laut. Aku suka laut dan aku juga suka kota ini. Selain suka laut, aku juga suka menggambar, melukis, dan hal tentang coret-mencoret. Kecuali mencoret nama dari kartu keluarga. Kalau besar nanti, Abel mau jadi apa? Pertanyaan klise yang kayaknya semua orang udah pernah dengar deh. Mau jadi pelukis aja ah. Biasanya aku jawab begitu. Aku nggak pintar matematika. Aku nggak pintar soal hitung-menghitung. Yang aku cuman bisa itu hanya mencoret buku belakang matematikaku yang coret-coretannya tuh kayak seni, tapi kayak penghinaan juga. Matematika kok susah banget sih. Matematika nggak masuk di otak. Andai matematika dihapus. Sebenarnya matematika nggak seburuk itu. Dia juga nggak punya salah. Cuma kalau kata otakku yang RAM-nya cuma 1 KB ini, matematika itu layaknya 1 GB. Nggak cukup, nggak muat di otak. Dari janin, aku emang ditakdirkan untuk suka seni, melukis, dan menggambar tepatnya. Ini semua tuh berawal dari aku umur 7 tahun. Dari keisenganku yang suka nyoret dinding tetangga pakai batu bata yang ujungnya aku runcingin. Dari kecil tuh aku emang suka berkarya. Saking bagusnya karyaku, Pak Sunan, tetanggaku, melaporkan hasil karyaku ke Pak RT. Ya walau akhirnya diomelin papa sih, pipiku juga diikut diomelin, alias ditampar. Sudah biasa. Kamu ini sudah dibelikan buku mahal-mahal, kamu pakai buat coret-coret gak jelas seperti itu. Sekarang di dinding rumah orang pula. Dasar anak tidak tahu diuntung. Kenapa kamu tidak ikut mati saja seperti ibumu? Papa mulai berpidato lagi. Padahal nggak ada tuh yang mulai dengar pidatonya. Aku sih cuma diam saja, seperti patung figura, sambil mengcosplay kucing selamat datang di toko kelontong orang-orang Cina. Setelah bapak berpidato, aku nggak tepuk tangan. Soalnya ya, kata nenek Ija, kita tepuk tangan untuk sesuatu yang bagus. Tapi pidato papa kan jelek, sangat jelek. Buat apa kita tepuk tangan? Setelah itu, setelah dengar papa berpidato, aku melangkah keluar rumah menuju markas pribadiku. Markas pribadiku yaitu ada di belakang Ponpes Pak Sigit. Di Ponpes Pak Sigit ada juga pohon jambu air. Jadi aku sering makan jambu airnya Pak Sigit, alias nyolong. Lagian kalau dimintain dia suka pelit sih. Dia bilangnya jambu airnya nggak bisa dimakan, pedas, huha-huha. Dikiranya aku anak 1 tahun yang bisa dikibulin pakai iming-imingan pedas kali ya. Aku ini 7 tahun, kelas 1 SD. Sering sih nunjukin hasil gambarku sekaligus artinya ke nenek Ija. Jadi kalau aku kasih lihat, nenek Ija selalu bilang, "Cucu nenek berbakat," sambil ngelus-ngelus kepalaku dengan halus. Papa juga suka ngelus-ngelus kepalaku, tapi ngelusnya pakai botol kecap yang bukan botol kecap. Jadi itu botol apa? Aku juga nggak tahu sih. Tapi kalau nenek Ida kan ngelusnya halus, lembut. Kalau papa, dia ngelusnya pakai botol kecap sampai kepalaku berdarah. Sedikit sih, mana pecahannya aku pula yang bersihkan. Dasar papa pemalas. Tak terasa, matahari mulai meninggalkanku. Seperti ibu. Tapi kalau matahari akan datang kembali, kalau ibu nggak akan datang kembali. Kecuali kalau ibu itu mati timun apa ya? Mati suri apalah aku lupa. Baru melangkah masuk ke perkarangan rumah, tanganku udah diseret aja sama papa. "Dari mana kamu anak nakal? Baru pulang jam segini, mau jadi apa? Perempuan lagi." Aku keseret sampai jatuh tergeletak di tanah.
Waktu papa seret aku masuk ke rumah, aku lihat pecahan botol-botol kecap. Kayaknya papa habis minum botol kecap lagi deh. Saking kencangnya papa seret aku, kakiku sampai ketusuk botol kecap. Rasanya sakit, tapi aku nggak boleh teriak. Tapi aku teriak, "Pak, sakit! Maafin Abel! Abel salah apa? Kalau gara-gara nyoret dinding rumahnya Pak Sunan dan mencuri jambu air Pasigi, Abel minta maaf. Abel nggak bakal ulangin lagi." Anehnya, papa malah bawa aku ke dapur. "Sini, dua tangan kamu sini. Anak nakal harus diajari dulu, biar tahu mana yang benar, mana yang salah. Sini dua tangan kamu." Papa mulai memukul tanganku pakai botol kecap. Sampai-sampai kedua tanganku tertusuk botol kecap. Anehnya, setelah membuat tanganku jadi botol kecap, papa kelihatan shock. Padahal kan ini hasil karyanya. Jadi kadang aku heran, kok papa suka marah-marah gak jelas sih? Padahal kan aku gak membunuh orang atau mengkhianati negara dengan menjadi mata-mata negara lain. Apa karena papa gak sayang aku ya? Tapi aku tetap sayang papa sih. Soalnya kalau kata Nenek Ija, orang gak akan tahu rasa sayang kamu ke mereka kalau kamu tidak bisa menunjukkannya dengan baik. Mungkin papamu juga seperti itu, tidak bisa menunjukkan kasih sayangnya dengan baik. Setelah membuat tanganku menjadi botol kecap, papa bergumam, "Bukan salah saya, bukan salah saya, bukan salah saya." Lalu jalan acuh tak acuh menuju pintu keluar. Hal positif yang aku bisa ambil dari tangan botol kecap adalah aku nggak perlu warna-warna merah. Aku bisa memproduksinya sendiri. Sekarang aku mulai mencoret seluruh dinding rumahku dengan gambar bunga, gambar pohon, kodok, semuanya. Rumahku jadi pemeran seni. Sejak kejadian itu, kedua tanganku diamputasi. Aku nggak bisa gambar lagi. Kata Nenek Ija, papa sudah berkumpul bersama teman-temannya di tempat yang namanya penjara. Aku ingat sekali, waktu dia diwawancarai sama polisi-polisi ganteng, dia bilang, "Itu mah bukan salah saya, dia sendiri yang nakal." Cara orang tua mendidik anak itu berbeda-beda. Dulu bapak saya juga kayak gitu. Lihat nih luka di punggung saya. Itu semua biar saya tuh bisa tahu mana yang salah, mana yang benar. Saya juga didik anak saya kayak gitu. Jangan ikut campur deh kamu. Aku jadi pengen benci papa sih. Papa kan salah banget. Tapi papa juga kan punya masa lalu. Papa juga punya masalah. Papa juga punya rasa sakit. Papa juga punya luka. Tragisnya orang dewasa gak tahu cara menyembuhkan luka mereka sendiri. Ini tuh bukan luka yang bisa disembuhin pakai obat merah. Ya tapi tetap salah sih papa. Cara mendidik saya. Cara mendidik apa yang seperti itu? Gak logis. Papa mau didik aku jadi panglima perang melawan Jepang dan Belanda. 1995, 12 Desember. Sekarang aku udah kelas 12. Sebentar lagi lulus sih. Tinggal menghitung hari. Kalau ditanya, cita-cita kamu masih sama? Mau jadi pelukis lagi? Tangan aja udah gak punya. Ya, aku masih mau jadi pelukis. Emang lukis cuma bisa pakai tangan doang? Ya tapi nggak pakai mata atau pakai hidung. Yang ada malah puasku kena upil lagi. Ayo tebak, aku lukis pakai apa? Oh ya, semenjak kejadian itu, aku trauma dengan hal tentang menggambar dan hal yang tentang berbau-bau kecap atau makanan yang pakai kecap. Itu berlangsung sekitar aku umur 6 sampai 10 tahun. Aku nggak makan bakso pakai kecap, nggak makan tempe pakai kecap, nggak makan ayam kecap, nggak nonton ikan kecap.
kembali ke aku. Kedelai hitam yang berkualitas yang kami rawat seperti anak sendiri. Tapi aku selalu ingat setiap hari omongan Nenek Ija sih. Kangen Abel lukis deh, pasti bagus. Kalau nanti aku jadi pelukis, pasti bisa mengalahkan Albert Einstein. Untung apa? Nenek lupa. Nenek Ija ngomong sambil menyenyum di Salatiga. Albert Einstein kali, Nek. Lagian dia juga bukan pelukis, pakai segala entong-entongan segala. Abel kan jadi mikir dia orang Betawi. Gara-gara omongan Nenek Ija itu, aku jadi pengen lukis, pengen gambar lagi. Tapi bingung pakai apa. Pakai ketek aja nggak sih? Aku beneran coba lukis pakai ketek, tapi tetap gagal. Mau gambar gedung malah jadi ular, mau gambar mata jadi mata batin. Yang ada malah puasku bau ketek, jadi pengen nyerah. Tapi pas aku lagi mikir sambil garuk kaki kanan pakai kaki kiri, gimana kalau kita lukis pakai kaki? Keren gak tuh? Sejak saat itu aku mulai belajar lukis pakai kaki. Dari umur 12 sampai 13. Tapi baru agak bisanya itu umur 13. Itu pun susah banget, masih amburadul. Contohnya, mau gambar garis lurus aja itu susah. Apalagi gambar bunga, gedung, muka orang, susah banget. Tapi sekarang aku udah bangga sama diri sendiri, soalnya udah agak bisa. Jadi setiap pagi kalau ngaca, aku selalu bilang, hari ini ayo lakukan yang terbaik. Hari ini kamu hebat. Sebagai bahan motivasi diri sendiri sih. Tapi sekarang aku udah bisa, agak bangga sih. Jadi setiap pagi kalau ngaca, aku selalu bilang, hari ini kamu lakukan yang terbaik, hari ini kamu hebat. Sebagai memotivasi diri sendiri sih. Sejak saat itu, di sekolah aku sering ikut lomba desain grafis, desain poster, sketsa, pokoknya tentang hal gambar-gambaran gitu. Bersyukur sih bisa menang, tapi lebih bersyukur lagi karena bisa gambar kayak dulu. Detik-detik kelulusan, aku lulus jalur undangan. Siapa yang sangka? Di universitas terbaik lagi, jurusan seni rupa. Nenek Ija sampai nangis sambil sujud syukur. Lebih deres nangisnya itu daripada waktu dia motong bawang ungu. Aku bilangnya bawang ungu, soalnya warnanya emang ungu. Kalian aneh kalau bilangnya bawang merah. Sisi merahnya tuh gimana? Tapi aku kepikiran deh, nanti aku bener-bener lihat dunia luar. Selama ini kan aku sekolahnya di sekolah kebutuhan khusus, jadi aku nggak pernah terbuli, selalu diterima. Tapi di sana orang kan berbeda-beda. Bisa dibilang orang-orang yang memenuhi standar hidup. Tapi toh mereka pasti punya kekurangan juga kan? Tapi tetap aja masih takut. Dapat temen gak ya? Bisa bergaul gak ya? Diterima gak ya? Memenuhi standar gak ya? Tapi tiba-tiba aku kepikiran suatu pepatah. Lihatlah awan di langit. Lihat bagaimana awan itu terbentuk. Seperti acak, berantakan, tak berpola, tak simetris, tak sempurna. Tapi lihat, dia tetap indah. Awan tetap menjadi awan, tanpa butuh pola, tanpa sempurna, tanpa butuh standar. Malahan, karena bentuk awan yang tak berpola, tak simetris, tak sempurna itu, ia terlihat seperti istana kapas yang indah dan menakjubkan. Tanpa butuh standar, tanpa butuh sempurna, atau tanpa harus sempurna. Kata itu sangat berarti bagiku. 1999, 26 November, aku terduduk di teras rumah. Abel, kayaknya korannya udah terbit deh. Tiba-tiba Nenek Ija duduk nyelonong di samping aku. Ayo baca sama-sama, Nek. Aku membuka koran sambil menyeruput wedang jahe. Di sana tertulis, Abel Tiffany Agia, penyandang disabilitas pertama yang membawa lukisan karya Indonesia, Museum Louvre, Prancis.